Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Junisa dengan NPM 2213023069. Di sini saya akan menjelaskan materi laju reaksi yang telah saya buat di Canva, terkhususnya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Adapun kompetensi dasar yang akan saya bahas yaitu KD 3.7, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan percobaan. Indikator pengetahuan yang akan kita dapat yaitu yang pertama, 3.7.1 menjelaskan pengertian laju reaksi dan 3.7.2 menjelaskan pengaruh dari luas permukaan bidang 1 terhadap laju reaksi. Sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, akan alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu laju reaksi sendiri. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan dan konsentrasi hasil reaksi atau produk tiap satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu terdapat suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalis. Keempat faktor ini dapat mempercepat laju reaksi. Akan tetapi, pada materi kali ini kita akan membahas pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Sebelum itu, perhatikan video berikut ini. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Nah, dari video yang telah kita tonton tadi, tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin kecil ukuran partikel akan menyebabkan semakin besar luas permukaan yang bidang sentuhnya. Bisa kita lihat pada video tadi bahwa tablet vitamin C yang utuh dengan tablet vitamin C yang serbuk, laju reaksinya akan lebih cepat vitamin C yang serbuk karena luas permukaan terhadap bidang sentuhnya juga lebih besar. Hal ini terjadi karena semakin kecil ukuran partikel, luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar, sehingga tumpukan efektif dengan orientasi yang tepat akan semakin sering terjadi dan menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Kita ketahui sendiri bahwa tumpukan efektif dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu dengan arah orientasi yang tepat dan dengan energi kinetik yang cukup, atau sama dengan atau lebih dari energi aktivasinya. Perhatikan gambar ini juga. Pada kedua tabung tersebut bisa kita lihat bahwa pada tabung 1 akan dimasukkan keping magnesium yang utuh, tidak dibagi menjadi beberapa bagian ke dalam HCl 2 molar. Dan tabung satunya lagi akan dimasukkan keping magnesium yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian ke dalam HCl 2 molar. Ketika keduanya dimasukkan ke dalam larutan tersebut, maka keping magnesium yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian akan menghasilkan gelembung yang lebih banyak dan gerak partikel yang lebih cepat daripada tabung yang dimasukkan keping magnesium yang utuh. Hal ini terjadi karena luas permukaan keping magnesium yang telah dibagi menjadi beberapa bagian lebih luas dibandingkan keping magnesium yang utuh. Hal ini selaras dengan video yang telah kita tonton tadi. Nah, dari materi yang telah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan secara umum yaitu semakin luas bidang permukaan sentuh suatu partikel, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, itu tadi presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan sikap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.